welcome back to Miss Molly's English Time with me, M-O-L-L-Y. This time, Miss Molly akan jelasin tentang all about past tense. Verbnya apa saja, jenis-jenis kata kerjanya, kalimat positifnya, kalimat negatifnya, dan juga kalimat tanya, serta latihan-latihan yang memudahkan teman-teman untuk tahu lebih jelas, lebih detail, lebih lengkap, dan lebih mudah untuk dimengerti tentang past tense. So, without further ado, let's check this out. Oke, Miss akan lebih menjelaskan tentang past tenses, ya jenis-jenis katanya, atau kalimatnya dalam bentuk positif, kalimatnya dalam bentuk negatif, dan kalimat dalam bentuk kalimat tanya. Ya, ini akan memudahkan teman-teman semua, anak murid Miss juga, untuk tahu lebih detail tentang past tense. Dan kenapa kita harus tahu past tense sedetail mungkin? Karena past tense termasuk salah satu tenses yang dipakai sehari-hari. Ya, mau sekarang, nanti segala macam, teman-teman harus menjelaskan hal-hal yang terjadi di masa lampau. So, here are the things you're going to have within my explanation. So, you better check it till the end of this sessions, ya. Better stay tuned. Nah, ini kenapa sih past tense itu disebut dengan narrative tenses? Karena salah satu narrative tenses karena digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu atau past events. Dan biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita masa lampau, ya, hal-hal yang berbau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Alright, so what are actually the uses of the past simple tense here? Kenapa sih kita gunakan ya untuk menjelaskan hal yang terjadi di masa lampau dan menjelaskan kegiatan secara chronological orders atau kebiasaan kita yang lalu, ya, atau kondisi kita yang lalu, seperti misalnya the Stone Age lasted from around 2.5 million years ago. It's something completed already in the past. Sudah selesai di masa lampau, nggak ada hubungan sampai sekarang. Stone Age kan sudah berlalu ya, nggak sampai sekarang udah nggak ada lagi. And then we talk about past events in the chronological orders. We have developed skills, discover how to create tools from stones and stuff. And then past habit, humans live in caves. Dulu kita zaman batu dulu tinggalnya di gua-gua. Nah, sekarang kan udah nggak lagi. Jadi yang sudah lampau, sudah tidak ada hubungan dengan sekarang, kita menggunakan past simple. Oke. Past simple tuh terkenal banget dengan si verb keduanya ini ya. Teman-teman semua. Sebentar, saya dulu. Oke, past simple itu sangat fokus ke verb kedua. Dan banyak yang tidak tahu bahwa ada berbagai jenis past tense atau verb kedua dalam past tense ini. Ada yang regular verb kedua, to be verb to, irregular verb to change, dan irregular verb to unchange. Penamaan change sama unchange ini Miss kasih nama sendiri ya, Miss labeling sendiri supaya teman-teman di sini lebih mudah mengerti apa bedanya, jadi nggak pusing. Ya, secara singkat, serangkumannya, ciri khas masing-masingnya ada di kotak ini, tapi kita akan bahas lebih lanjut tentang masing-masing jenis kata kerja ini di slide berikutnya. Alright, so we have here regular verb to. Regular verb to di sini, biasanya bagaimana sih regular verb to? Jadi, kata kerja pertama ya yang ditambahkan akhiran ed, ed, d, or t. Ya, contohnya study nih jadinya studied. Play jadinya played. Mungkin teman-teman nanya ya, kenapa yang satu pakai IED, Miss? Yang satu pakai ED di sini. Semua tergantung dari si Y-nya ini. Kalau sebelum Y-nya itu huruf konsonan, nggak ada huruf vokalnya, maka ketika diganti dalam bentuk past tense atau regular verb to-nya, teman-teman harus kasih IED ya. Kalau play di sini, teman-teman lihat ada A-nya ya sebelum Y. Otomatis ditambahkan ed-nya saja karena sudah ada huruf vokalnya di situ. Masih ingat ya huruf vokal apa? A, I, U, E, O. Very good. And you have learn, jadi learned. Ada juga learned pakai ed. Itu tergantung British English sama American English-nya ya. Nah, here jadi heard, amende.
Oke, ini contohnya disebut dengan regular verb tuh. Regular tuh apa ya? Karena mereka punya format tinggal ditambahkan akhirnya itu saja. Hafalannya bagaimana, Miss? Ya kata-katanya harus dihafalkan ya. Ada beberapa kata tertentu yang khusus di ini aja, di regular verb. Oke, selanjutnya. Alright. Ya, to be itu apa aja sih teman-teman yang tahu? Ya, MR is ya kalau verb satunya ya, atau BMR is. Nah, khusus di to be verb kedua ini, teman-teman harus tahu mereka dibedakan sesuai dengan subjeknya. Misalnya she, he, it, I pakainya was. Ingat kalau sebelumnya I kan pakai M ya kalau di verb satu atau di present tense-nya. Tapi kalau di past tense I itu masuknya ke was. And then you have you, they, we itu pakainya were. Oke, sampai contoh, she was happy yesterday and they were at the palace. Miss, kapan sih menggunakan si regular verb biasa sama si to be ini kapan? Jadi teman-teman lihat katanya ya, kata-kata setelah si misalnya titik di sini dia ada kata happy, adjective, ada keterangan tempat, ada kata benda, ada kata sifat, maka dia harus digandeng kata kerja si to be ini. To be atau auxiliary verb ini dia yang menyambungkan kata kerja selain kata kerja utama tuh yang regular verb. Jadi she was happy, they were at the palace. Kita nggak bisa bilang she was study pakai verb satu nggak bisa ya, atau she was apa she was swam gitu ya pakai verb ketiga. Sorry, pakai verb kedua kita nggak bisa pakai she was drank, pakai verb kedua itu salah. Jadi to be itu hanya bisa digunakan dengan adjektif, setelahnya adverb, kata sifat, yang tadi ya kata sifat, kata benda, ya, dan verb tiga dan verb ini. Oke? Semoga jelas ya di sini. Nah, lanjut kita ada regular verb changed. Irregular verb change. Maksudnya irregular itu adalah verb satunya completely change ya, completely change. Misalnya dari kata eat jadi ate, berubah ya, bukan eated ya, bukan seperti regular yang tadi. Ada juga drink jadi drank, swim jadi swam. Oke, lanjut. Nah, ada juga yang irregular verb tapi unchanged. Kenapa dibilang irregular? Karena nggak dia nih nggak ditambahin ed, id akhiran yang seperti di awal tadi. Ada hal yang berbeda, ada yang tidak biasa, makanya irregular. Tadi irregularnya katanya kata verb satunya langsung berubah semuanya dari it jadi ate. Tapi khusus ini dia nggak berubah nih, unchanged. Jadi mau ke verb satu kah, verb kedua kah, atau nanti verb ketiga yang present perfect tense, itu dia bentuknya sama flat. Dia tetap setia dengan bentuk verb satunya. Jadi kita mau bilang nih, saya naruh makanan kemarin. You need to say, I put the food yesterday. Gak usah pakai putted lagi, ya, atau settled. Nah, itu bukan. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang itu semua jenis-jenisnya ya, yang kata kerja regular, ada to be, ya, was were, ada irregular, yang berubah dan yang berubah. Oke, selanjutnya ya ada iklan ya tadi ya. Ada iklan. Nah, ini selanjutnya kita akan ada past tense positive sentence. Kalimat positif formulanya apa? Yaitu ada subjek, verb kedua, regular atau irregular, dan objek. Nah, yang teman-teman harus ketahui adalah bahwa bedanya past tense sama present tense. Kalau present tense itu verbnya ngikutin subjek. Jadi kalau I, you, Dewi, dia nggak pakai S. Kalau he, she, it, dia pakai IS ya. Oh, teman-teman bisa cek penjelasannya tentang present tense ya di video sebelumnya. Nah, sedangkan kalau di past tense itu dia nggak ngaruh ke subjek kecuali dengan pakai to be tadi ya. Tapi kalau yang regular sama irregular yang bukan to be, dia nggak ngaruh ke subjek. Mau apapun itu dia ngikutin jenis verb keduanya, apakah regular atau irregular. Nah, sekarang kita lanjut nih. Gimana kalau bentuk regular verb to positive sentence-nya? Ya gini, I study English every Thursday. Jadi I studied English yesterday langsung. Ya, mau he studied, she studied, they studied, itu sama semuanya. Kalau bentuknya regular verb to. Yang tadi ditambahin akhiran ya. Kemudian, sekarang bagaimana kalau irregular verb to yang positive sentence?
Nah, ini kita ada apa namanya? Berubah nih. She eats seafood every weekend jadi she ate seafood last weekend. They ate, she ate, he ate, I ate, semuanya sama, nggak ada yang berubah. Mau kata subjeknya beda-beda ya. Lanjut lagi. Kemudian ada berubah nih unchanged positive sentence. Misalnya they said the time every day. Ini tetap sama aja, they said the time last month. Jadi nggak ada yang berubah. Ya, yang penting lihat buat pembedanya adalah terlihat dari keterangan waktunya ya teman-teman. Yang mana present tense, yang mana past tense. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke negative sentence, verbnya beda-beda ya. Tadi ada yang regular dengan tambahan akhiran, ada juga ada yang to be ya, was were tergantung subjek, ada yang irregular apa? Irregular berubah, eat, ate, drink, drank, swim, swam ya. Ada juga apa lagi? Regular, irregular yang gak berubah, set, put dan segala macam. Oh iya, Miss lupa. Ada juga contohnya kayak read itu tulisannya sama, read tulisannya sama, tapi cara mengucapinnya beda. Misalnya I read books every day. Jadi I read books yesterday. Jadi tulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Oke, jelas ya sampai situ teman-teman. Kita lanjut ya ke negative sentence. Kalimat negatif, biasa tinggal tambahin not, tapi sama seperti present tense. Kalau di present tense ada does not, ada do not. Di sini kita ada did not. Dan yang pasti verb kedua berubah menjadi verb satu. Karena mungkin jati diri past tense-nya sudah diserap dengan kalimat kata negatifnya di sini, did not. Jadi ingat ya teman-teman, ketika sudah bentuk negatif, kalimat negatif semua balik lagi jadi verb satu asal ditambahkan kata ininya did not ya. Lanjut. Nah, kita ada regular verb to negative sentence-nya bagaimana? Kita ngomong I studied English yesterday, jadi I didn't study. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan I didn't study atau I didn't studied, harus hati-hati. Ingat, kalau dia sudah ada negatifnya, ada didn't-nya, balik lagi ke verb satu. Jangan sampai terkecoh ya, teman-teman. Kemudian ada to be verb to negative sentence. Di to be verb to negative sentence ini, kita lihat ya, ini dia nggak ada berubah-ubah karena kan setelahnya bukan kata kerja. Jadi kayak tinggal tambahin not aja. She was not happy yesterday. They were not at Windsor Castle last month. Gitu. Dia tambahin not aja karena nggak ada perubahan verb tambahannya ya. Karena hanya perubahannya di yang to be-nya saja. To be-nya tergantung subjek. She was dan they were. Nah, bagaimana dengan irregular verb to yang change, yang berubah? Of course, they need to change as well. Dia harus gak, she ate seafood last weekend, jadi she didn't eat seafood last weekend. Remember ya, ingat kalau nanti exercise atau ulangan, kalau ininya harus berubah jadi verb satu. Kemudian ada juga they set the time last month, jadi they didn't set the time last month. Nah, ini dia nggak ada perubahan ya, paling tinggal ditambahkan didn't saja untuk jenis irregular, unchanged in negative sentence. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Oke, yang negative sentence ya, gampang ya, tinggal tambahkan did not saja. Sekarang, let's have the interrogative sentence, kalimat tanya, yang kebanyakan orang agak sedikit bingung ya di interrogative sentence ini. Alright. So, kalimat tanyanya biasanya ada two main questions type. Ada WH questions, ada yes no questions. Contoh WH question itu kayak what, where, why, how, blah, blah. For example, what did you do yesterday? Dan yes no questions, did you watch the match yesterday? Nah, gitu ya. Jawabnya kadang, iya saya nonton, tidak, saya tidak nonton. Itu makanya disebut dengan yes no questions. Nah, kita lihat di WH questions-nya nih. WH questions-nya bentuknya tinggal ditambahkan did. Jadi si did ini bisa dipakai di kalimat negatif dan interrogatif. Hanya kalau di kalimat negatif, did-nya harus dipasangkan dengan not. Sedangkan kalau di sini dia langsung saja. Did plus subject plus verb one plus object. Let's check it out. What did you do? Jawabannya langsung pakai verb keduanya. I worked at school. Jadi kalau ditanya what did you do? Ya, when did you watch it? Kapan? Di mana? Where did you watch it? Why did you watch it? Ya, kenapa kamu nonton? Tapi khusus
Who, dia langsung verb kedua. Who made it? Who sent it? Jadi dia lebih langsung ke verb kedua ya teman-teman. Perbedaannya, salah satu yang beda itu di who. And how about the yes no questions ya? Yes no question di sini tinggal kalau tadi kan ada what WH question di sebelum did. Sedangkan kalau di yes no question langsung did-nya saja. Jadi did itu kayak apakahnya langsungnya tambah subjek dan verb satu. Remember kalimat tanya, kalimat negatif menggunakan did, kalimat did dan habis itu verb satu. Kalau kalimat negatif kan did not. Kalau ini did saja tapi verbnya harus kembali lagi ke asal itu pakai verb satu. Contoh, did you watch the TV yesterday? Yes, I watched it. Did she make it yesterday? No, she didn't make it. Ya, jadi itu cara. Nah, she didn't make it dia berubah. Ya, did she make it? She didn't make it. Oke, Miss, semuanya sudah. Sekarang kita bahas tentang time expressions-nya, keterangan waktunya. Tanpa time expressions, teman-teman jadi bingung, ini bentuknya apa sih? Nah, this is very important to learn about time expressions in past tense. Ya, contoh di sini, misalnya Miss geser dulu, like ada kata yesterday. Oke, lagunya The Beatles, if you still know about it. I saw him yesterday, on the last week, jadi kata last, tambahin week, month, or year. In particular year, di in 2010. Jadi kata ini penting banget tuh menunjukkan past tense. Saat teman-teman nanti belajar TOEFL atau IELTS, ini penting ketika udah kata in, misalnya di the grammar section, teman-teman tuh udah pasti itu bentuknya past tense. Terutama memang tahunnya tahun lampau ya, bukan yang tahun akan datang. So when I was a child ago, I finished a project 2 days ago, 2 months ago, and so on and so forth. Dan lain-lain. Oke. Sampai sini jelas? Kalau masih ada pertanyaan, silakan di komen ya, teman-teman. Now let's have the exercise untuk tahu apakah teman-teman sudah jelas atau tidak penjelasan Miss tadi ya. Nah, kita ini dulu nih, identifikasi dulu. Yang mana sih sebetulnya kalimat past tense-nya? Apa dibaca dulu? Coba silahkan. Ya, apakah she's playing tennis yesterday? Kalau ini present continuous. Ya, kalau to be atau verb itu present continuous dan otomatis present continuous nggak mungkin pakai yesterday. At the moment gitu ya. Kalau she played tennis yesterday, Miss, ini udah jelas, sorry kurang R. Played tennis yesterday jelas bentuk present, nah ini benar. Kalau she was playing tennis yesterday, she was playing tennis. Ini past tense juga, tapi ini bentuk past continuous. Kita lagi nggak pelajarin itu ya nanti ada sesi misalkan jelasin tentang past continuous. Miss bedah lagi. I'm going to decode it later on. So you better subscribe and hit the bell ya. And she plays tennis yesterday. Semua yang S itu tiap hari, maka dia itu disebut present tense. So the answer is yes, the answer is B. You get the correct answer? Lanjut. Nah, how about this one? Ayo, tadi apa pasangannya? Boleh di post dulu, boleh di go back to my explanations. Oke, jawabannya apa? Yes, they were ya. Kenapa they were? Ingat ya, Ayu Dewi, sorry, you Dewi pakainya were. Kalau he, she, it, I pakainya was karena bentuknya lampau. Kalau is, am atau amaris itu ada bentuk present tense. Ya, present tense atau bentuk verb satunya. Verb satunya sebenarnya adalah bentuk be sih, cuma ini variasi untuk present tense, present continuous ya. Kalau is, amaris, amaris. Oh, sorry. Nah, nomor 3, jawabannya yang mana? Yes, ingat adalah Sunday-nya. Bingung ya? Oke. Antara bis sama delta. Karena saya tahu kalau were ini kan pasangannya. We juga, had juga pasten juga. Mana yang benar, Miss? Nah, ini kata many foods ya. Kalau kata was sama were itu kayak ini adalah gitu ya. Ini adalah apa? Saya happy, saya sedang happy. Saya adalah guru gitu. Misalnya I was a student, dulu saya murid gitu ya. Nah,
Kalau pakai gini, we were many foods, berarti saya adalah banyaknya makanan, kan nggak mungkin ya. Saya lebih ke arah saya memiliki banyak makanan minggu kemarin gitu. Jadi lebih jawabannya yang had. Kalau were, mungkin kayak we were there, we were happy last Sunday, adjective. Kalau ini we were many foods, kami adalah banyaknya makanan, jadi seakan-akan kami itu sama dengan banyaknya makanan, padahal kan maksudnya manusia, gitu ya. Nah, so you need to be careful on it. Bla 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 bla, when they bla bla bla, my little nephews. Nah, karena bentuknya lampau ya, seperti ini. I saw them. Ya, kalau saya pernah ngeliat dia mereka tuh, I saw them when they were my little nephews. Ya, saya melihat gitu. Oke. Closing tuh verb ketiga, sis, verb kedua, ini verb satunya. Alright, nah ini untuk kalimat tanyanya nih. Hati-hati ya, bedanya were ini sama where, bedanya gitu ya. Where di mana pakai where, W-H-E itu pakai where. Where did you get it? Oh ini were, ya were. Repeat after me, were, where. Kalau yang pertanyaannya yang di mana, where, where. Nah ini apa jawabannya? Ya, yang C ya. Did Sinta watch the concert yesterday? Jadi ada kata did-nya. Kalau pakai ini harusnya yang H, where. Dan harus tambahin did. Where did Sinta watch the concert yesterday? Last point. Kalimat negatif, they didn't pakai apa? Pakai drank, verb kedua kah? Pakai verb ketiga? Pakai verb present tense? Ya, pakai verb satu ya, pakai yang drink. Remember, semua yang kalimat negatif, verbnya kembali ke verb satu. Sama juga dengan kalimat tanya, verb yang dipakai juga verb satu. Okay, everyone, that's all for me. I hope I didn't speak too fast for you to follow. If you still have many inquiries, feel free to hit the comment box there. Ask me everything. I will try my best to reply your questions. And then if you would like to know more about the English, all about it, IELTS, TOEFL, Basic English, Business English, Marlin test, you better subscribe and then hit the bell buttons. Don't forget to follow me on Instagram and also TikTok. I'll see you when I see you. Bye-bye.